Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok yang beranggotakan pertama Merita Sari, yang kedua Mas Linda, yang ketiga Eka Indah Saputri, dan yang keempat Julia. Nah, di sini kami akan menjelaskan salah satu aplikasi dari teori graf, yaitu tentang perwarnaan graf. Baiklah, langsung saja pada materi. Teori graf. Pewarnaan graf merupakan suatu bentuk pelabelan graf, yaitu dengan memberikan warna pada elemen graf yang akan dijadikan subjek dalam memahami konstrain permasalahan. Ada 3 macam persoalan perwarnaan graf. Yang pertama, pewarnaan simpul. Yang kedua, pewarnaan sisi. Dan yang ketiga, pewarnaan wilayah atau area. Nah, pada materi kali ini, kami hanya akan membahas tentang pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf, sedemikian sehingga setiap dua simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Nah, contoh kasus yang mempresentasikan permasalahan ini diantaranya adalah penjadwalan ujian mata kuliah. Nah, selanjutnya adalah algoritma yang biasa digunakan dalam perwarnaan graf, yaitu algoritma Watts-Powell. Nah, yang pertama kita dalam mulai. Kemudian setelah itu kita tentukan satu simpul berderajat tertinggi atau bisa disebut simpul utama warna. Nah, ada kemungkinan simpul dengan berderajat tertinggi lebih dari satu. Nah, di sini kita hanya memilih salah satu saja dengan sembarang. Kemudian, jika ada simpul dengan berderajat tertinggi, kita berikan warna pada simpul tersebut. Bebas warnanya apa saja. Namun, kalau tidak ada simpul dengan berderajat tertinggi, artinya iterasinya sudah selesai sampai di sini. Nah, kemudian jika ada, kita tentukan satu simpul yang tidak bertetangga dengan simpul utama warna dan berderajat tertinggi. Kemudian kalau ada, kita berikan warna ke dalam simpul yang tidak bertetangga dengan simpul utama warna tadi. Namun, warnanya sama dengan warna simpul utama warna. Nah, misalkan warna simpul utama warna itu merah, maka warna yang tidak bertetangga dengan simpul utama warna, kita beri juga warna merah. Nah, ini kita lakukan terus hingga tidak ada lagi simpul yang tidak bertetangga dengan simpul utama warna. Nah, jika sudah tidak ada simpul yang tidak bertetangga dengan simpul utama warna, kemudian kita kembali lagi ke step yang pertama, yaitu menentukan simpul yang berderajat tertinggi untuk dijadikan simpul utama warna berikutnya. Nah, jika masih ada, kita berikan warna baru. Misal yang tadi kita sudah memberikan warna merah, maka untuk simpul yang kedua ini kita berikan warna lain, misalnya warna hijau. Nah, lalu kita cari simpul yang tidak bertetangga dengan simpul utama warna. Nah, ini kita lakukan seterusnya hingga tidak ditemukan lagi simpul berderajat tertinggi yang dijadikan simpul utama warna. Nah, atau dengan kata lain, sampai semua simpulnya sudah diberikan warna. Baiklah, saya Eka akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada misalkan terdapat 10 mahasiswa yang mengambil 6 mata kuliah dengan kombinasi yang berbeda, seperti terlihat pada tabel berikut ini. Nah, kolom pertama menyatakan mahasiswa 1 sampai mahasiswa ke-10.
Kemudian pada baris pertama mengatakan mata kuliah dimisalkan dengan V1, V2, V3 sampai V6. Dinamakan V1 sampai V6 karena mata kuliah ini akan digunakan sebagai simpul atau karteks di dalam representasi grafnya. Cara membacanya adalah untuk mahasiswa 1, dia mengambil mata kuliah V1, V2, V6. Untuk mahasiswa kedua, V1, V5, dan V6. Dan seterusnya hingga mahasiswa ke-10 mengambil mata kuliah V1 dan V6 saja. Permasalahannya adalah bagaimana cara membuat jadwal mata kuliah bisa berupa jadwal perkuliahan atau jadwal ujian sedemikian sehingga tidak ada jadwal yang bentrok. Nah, bentrok di sini dengan kata lain, misalnya mahasiswa pertama mengambil mata kuliah V1, V2, dan V6. Maka untuk mata kuliah V1, V2, dan V6 tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan karena akan mengakibatkan bentrok. Selain itu, bagaimana caranya kita menentukan jadwal yang akan digunakan sedemikian sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan jam kuliah atau ruangan. Variasi mata kuliah yang sudah diambil oleh siswa dan direpresentasikan dalam tabel, maka akan kita gambar lewat graf. Mata kuliah disimbolkan oleh simpul atau karteks yang merupakan subjek dari batasan masalah yang akan dipenuhi. Nah, batasan masalahnya itu adalah syarat bahwa perkuliahan atau jadwal ujian tidak boleh ada yang bentrok, sehingga seluruh mahasiswa dapat mengikuti ujian atau mata kuliah yang telah diambilnya. Nah, berikut dari representasi grafnya. Langkah pertamanya kita akan gambar terlebih dahulu 6 buah simpul atau 6 buah titik. Untuk meletakkannya kita gambarkan sembarang dulu. Kemudian kita beri nama V1 hingga V6. Sebaiknya berurutan dari melingkar dari kiri ke kanan. Selanjutnya kita lihat dari masing-masing titik mana saja yang bertetangga dengan simpul tersebut. Kita garis dari simpul V1, dia bertetangga dengan siapa saja bisa kita lihat dari masing-masing baris mahasiswanya. Pada mahasiswa 1, V1 bertetangga dengan V2 dengan V6, sehingga kita menghubungkan antara V2 dengan V6. Selanjutnya kita lihat mahasiswa kedua, V1 itu bertetangga dengan V5 dan V6. Nah, dalam V1 tadi kan kita udah menghubungkan V2 dan V6, sehingga mahasiswa kedua kita perlu menghubungkan V1 ke V5 saja. Selanjutnya pada mahasiswa ketiga, V1 bertetangga dengan V3 dan V5. Selanjutnya pada mahasiswa ketiga, V1 bertetangga dengan V3 dan V5. Untuk V5-nya sudah dihubungkan, sehingga kita perlu menghubungkan V1 dengan V3 aja. Selanjutnya kita langsung ke mahasiswa ke-6 yang ada V1-nya. Pada mahasiswa ke-6, V1 bertetangga dengan V3 dan mereka sudah terhubung, sehingga kita hiraukan aja. Kemudian kita masuk ke mahasiswa 8, V1 ke V2 sudah terhubung. Lalu ke 10, V1 dengan V6 juga sudah terhubung, sehingga untuk V1 sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke V2. Kita mulai lagi dari mahasiswa ke-1. Pada mahasiswa ke-1, V2 bertetangga dengan V1 dengan V6. Untuk bertetangga dengan V1-nya kita hiraukan aja karena udah dihubungkan sebelumnya, sehingga kita lihat aja V2 dengan simpul-simpul lainnya. V2 itu bertetangga dengan V6, jadi kita hubungkan. Selanjutnya untuk ke mahasiswa kedua nggak ada V6, jadi kita lanjut ke mahasiswa ke-5. Itu dia bertetangga dengan V4, kita langsung hubungkan. Yang mahasiswa ke-8 sudah terhubung dengan V1, kita langsung lanjut ke V3.
Nah, V3 itu dia bertetangga dengan V1 dengan V5. V1-nya udah, tinggal kita hubungkan V3 dengan V5. Kemudian mahasiswa ke-6 bertetangga dengan V1. Itu udah dihubungkan, jadi nggak usah lagi. Kemudian mahasiswa ke-9 V3 dengan V5 udah. Jadi kita lanjut ke V4. V4 untuk mahasiswa ke-4 bertetangga dengan V5, sehingga V4 dengan V5 kita hubungkan. Sedangkan V4 sama V2 udah dihubungkan, jadi nggak usah lagi mahasiswa ke-5. Jadi kita lanjut ke V5. Nah, V5 itu pada mahasiswa kedua bertetangga dengan V6 sama V1. Karena V1-nya udah, jadi kita hubungkan ke V6. Selanjutnya pada mahasiswa ketiga, V5-nya terhubung dengan V3 dengan V1. V3-nya sudah, V1-nya juga udah. Langsung ke mahasiswa selanjutnya, V5 terhubung dengan V4. Juga udah terhubung, jadi kita lihat lagi pada mahasiswa ke-7, V5 ke V6 udah terhubung. Lihat ke mahasiswa 9, V5 ke V3 udah terhubung juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita berikan tanda untuk masing-masing titik berupa angka yang menyatakan derajat dari masing-masing titik tersebut. Untuk V1 derajatnya adalah 4. Bagi yang sudah lupa dengan istilah derajat, bisa dicek lagi di materi teori graf pertama. Derajat di sini menyatakan V1 bertetangga dengan berapa. Nah, ternyata V1 bertetangga dengan V2, V3, V6, dan V5, sehingga derajatnya 4. Kemudian V2 derajatnya 3, V3 derajatnya 2, V4 derajatnya 2 juga, V5 derajatnya 4, dan V6 derajatnya 3. Setelah itu, kita sudah mengetahui titik-titik mana saja yang memiliki derajat tertinggi. Ternyata yang memiliki derajat tertinggi adalah V1 dan V5, yaitu derajatnya 4. Kita bisa pilih salah satu dari V1 atau V5 untuk dijadikan SUW yang pertama. Nah, misalkan yang kita pilih adalah V1, sehingga kita warnai dengan warna baru. Misalkan di sini saya warnai dengan warna merah. Kemudian setelah diberi warna merah, kita lihat apakah terdapat simpul lain yang tidak bertetangga dengan V1. Ternyata yang tidak bertetangga dengan V1 hanya V4 saja. Sehingga pada langkah selanjutnya kita akan memberi warna pada V4 sama dengan warna pada V1, yaitu merah. Nah, di sini kita beri warna V4 sama seperti V1. Setelah diwarnai, kita tentukan lagi apakah ada simpul lain yang tidak bertetangga dengan V1. Karena tidak ada, sehingga kita bisa lanjutkan ke iterasi awal, yaitu menentukan derajat paling tingginya menjadi SUW selanjutnya. Di antara V2, V3, V5, dan V6 yang memiliki derajat tertinggi adalah V5, sehingga yang akan menjadi SUW selanjutnya adalah V5, dan V5 akan kita beri warna baru selain merah. Misalkan V5 kita warnai dengan warna baru, yaitu warna kuning. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan simpul mana yang tidak bertetangga dengan V5. Nah, ternyata yang tidak bertetangga dengan V5 adalah V2, sehingga selanjutnya V2 akan kita warnai sama dengan V5, yaitu warna kuning. Setelah V2 kita warnai, kemudian kita tentukan apakah ada simpul lain yang tidak bertetangga dengan V5. Ternyata tidak ada selain V2. Oleh karena itu, kita akan kembali ke iterasi awal, yaitu menentukan derajat tertinggi dari simpul-simpul yang belum diberi warna. Simpul-simpul yang belum diberikan warna adalah simpul V3 dan V6. Dari kedua simpul tersebut, yang memiliki derajat tertinggi adalah V6, yaitu 3. Sehingga pada iterasi selanjutnya kita akan memberikan warna baru pada V6. Misalnya, kita berikan warna baru yaitu warna hijau. Selanjutnya kita tentukan mana yang tidak bertetangga dengan V6. Di sini adalah V3. Kemudian kita beri warna V3 sama dengan V6. Setelah V3 diberi warna hijau, maka seluruh simpulnya sudah diberikan warna. Dengan kata lain, pewarnaan grafnya sudah selesai. Nah, dari hasil pewarnaan graf tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa kita bisa mendapatkan 3 jadwal atau 3 sesi kuliah atau ujian yang paling optimal, yaitu sesi 1 atau dari simbol berwarna merah, dengan mata kuliah yang diadakan adalah mata kuliah V1 dan V4. Kemudian sesi kedua adalah
V2 dan V5. Kemudian sesi ketiganya adalah mata kuliah V3 dan V6. Bisa dicek kembali di dalam tabel yang tadi. Di awal untuk sesi yang satu, mata kuliah V1 dan V4 tidak terjadi bentrok karena mahasiswa yang mengambil berbeda. Begitu juga untuk sesi 2 dan sesi 3. Sehingga agar sesi kuliah atau ujian dapat dilaksanakan secara optimal, cukup dengan 3 kali dilakukan sesi ujian. Tidak perlu 6 kali sesi ujiannya. Kemudian kita lanjutkan ke pewarnaan peta. Nah, pewarnaan peta ini lanjutan dari pewarnaan titik atau simpul yang tadi. Kita tinggal ikutin aja. Di sini ada gambar petanya V1, V2, V3, V4, V5 dan V6. Nah, di sini yang sebelahnya ini kan udah berwarna nih kan. Terus kita lihatnya itu dari gambar yang simpul tadi. Nah, V1-nya itu kenapa merah? Karena pada simpul tadi V1-nya itu kan berwarna merah. Terus V2-nya berwarna kuning dan V3-nya berwarna hijau. Sampai ke V4 berwarna merah, V5 berwarna kuning dan V6 berwarna hijau. Maka pewarnaan peta ini kita warnai sesuai dengan titik atau simpul pada pewarnaan simpul. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang pewarnaan graf dari kelompok kami. Nah, terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.